Anak-anak, hari ini kita sudah sampai pada pelajaran 7 tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Dan tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat meneladani Nikodemus yang rendah hati. Kedua, memahami makna dilahirkan kembali yang disampaikan Yesus kepada Nikodemus. Dan yang ketiga, berani bertobat agar layak menjadi murid Kristus dan masuk dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena telah Kau kumpulkan lagi di sini. Hari ini kami akan belajar dari Nikodemus yang menemui Tuhan Yesus pada malam hari untuk bertanya dan mendengarkan wejangan-wejangannya. Bantulah kami agar kami dapat menangkap kehendak Tuhan melalui pelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, ada pepatah malu bertanya sesat di jalan. Mari kita mengamati gambar berikut ini. Kita senang punya banyak teman. Teman yang dipercaya dapat mengubah hidup seseorang. Teman atau sahabat membuat seseorang berani bertanya, mau mendengarkan, termotivasi untuk belajar dan menjadi baik. Maka dari itu anak-anak, jangan malu bertanya kepada teman. Kepada guru, kepada teman sebaiknya jangan takut, jangan malu, agar kita lebih mengerti mana yang benar. Mari dalam kesempatan ini kita bertanya pada diri kita. Kapan sebaiknya kita bertanya? Kapan sebaiknya kita harus mendengarkan? Dan siapakah tokoh kitab suci yang berani bertanya kepada Yesus tentang pentingnya kerajaan Allah? Kita renungkan sejenak anak-anak. Anak-anak, saat tidak mengerti, tidak paham suatu hal, sebaiknya kita bertanya pada yang dipercaya atau lebih tahu. Kemudian saat orang berbicara pada kita, saat kita diberi informasi, kita harus menjadi pendengar yang baik.
Hari ini Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, datang kepada Yesus pada suatu malam. Mari ikuti komik Alkitab ini tentang Nikodemus. Ada seorang tokoh Yahudi bernama Nikodemus yang merupakan salah satu dari kaum Farisi. Suatu malam ia datang kepada Yesus. Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang diutus oleh Tuhan. Tidak seorang pun dapat membuat keajaiban seperti engkau jika Allah tidak menyertainya. Aku berkata sesungguhnya, tidak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah jika tidak dilahirkan kembali. Mana mungkin orang dewasa dapat lahir kembali? Dia tidak mungkin masuk lagi ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Aku berkata sesungguhnya, tak ada yang bisa masuk kerajaan Allah jika tidak dilahirkan dari air dan roh. Secara jasmani kita dilahirkan orang tua, tapi secara rohani dilahirkan oleh roh. Jangan heran kalau aku berkata kalian harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemanapun ia mau. Kalian dengar suaranya, tapi tidak tahu dari mana datangnya atau kemana perginya. Begitu juga dengan orang yang dilahirkan oleh roh. Bagaimana bisa begitu? Kau guru yang hebat di Israel, mengapa tidak mengerti? Aku berkata yang sesungguhnya. Kami mengatakan dan bersaksi atas apa yang kami lihat. Tapi tidak ada yang mau menerima kesaksian kami. Jika kalian tidak percaya padaku mengenai hal-hal di dunia ini, bagaimana kalian bisa percaya jika aku bicara tentang surga? Tidak seorang pun pernah naik ke surga, kecuali anak manusia yang turun dari surga. Seperti Musa menaikkan ular tembaga pada tiang di padang gurun, begitu juga anak manusia harus dinaikkan, supaya semua orang yang percaya padanya memperoleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, maka ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi menjadi penyelamatnya. Orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Tetapi orang yang tidak percaya sudah dihukum oleh Allah, karena mereka tidak mau percaya kepada anaknya yang tunggal. Seperti inilah penghakiman itu. Terang sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai gelap daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Setiap orang yang berbuat jahat, benci kepada terang, tidak mau datang kepada terang, sebab mereka tidak ingin perbuatan jahatnya sampai terlihat. Tetapi orang yang melakukan kebenaran datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa apa yang dilakukannya itu sudah sesuai dengan kehendak Allah. Anak-anak, Nikodemus itu pemimpin agama Yahudi, seorang guru yang rendah hati. Ia datang pada suatu malam untuk mengetahui kebenaran ajaran Tuhan Yesus. Dan Yesus berpesan kepadanya agar ia siap dilahirkan kembali dalam roh, agar bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Anak-anak yang terkasih, Nikodemus dalam percakapannya mengajarkan kepada kita yang pertama, dilahirkan kembali artinya ia mau bertobat, memberi diri dibaptis agar mendapat keselamatan. Dilahirkan kembali artinya dilahirkan di dalam roh. Bertobat artinya mengakui kesalahannya, lalu memperbaiki diri dengan lebih mendekatkan dirinya dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Kerajaan Allah ialah
situasi hidup yang damai, sejahtera, bahagia, rukun bersatu, dan Allah meraja di dalam diri kita. Tuhan ingin kita menemukannya. Anak-anak yang terkasih, sikap rendah hati dan mau bertanya selalu memberikan berkah yang tak terduga. Meskipun Nikodemus pandai, seorang guru besar agama Yahudi, ia mau datang dan bertanya pada Yesus. Dan sejak bertemu Yesus, Nikodemus menjadi manusia baru, yaitu hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, jujur, terbuka, dan kasih pada sesama yang membuatnya hidupnya damai dan bahagia. Mari kita refleksikan diri kita. Saat kita tidak tahu manakah yang lebih baik, duduk diam saja atau bertanya. Mari kita tanyakan dalam diri kita. Apa biasanya yang membuat kita tidak mau bertanya itu? Apa akibatnya jika kita tidak mau atau tidak berani bertanya? Mari kita refleksikan, kita tanyakan di dalam diri kita selama ini. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu, yang telah memberi kami kekuatan untuk memahami ajaran-ajaran-Mu kepada Nikodemus. Jagailah kami agar mampu menuruti perintah-Mu dengan hidup sebagai manusia baru, seperti yang Kau perintahkan kepada Nikodemus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa kembali anak-anak. Tuhan memberkati.